Halo, jumpa lagi dalam kuliah biokimia bersama Pak Heri. Kuliah kita kali ini masih mengambil seri tentang karbohidrat yang akan membahas tentang disakarida. Selamat mengikuti. Kuliah yang lalu kita sudah membahas monosakarida. Kali ini kita akan membahas disakarida. Video kali ini akan membahas beberapa hal. Yang pertama, mari kita mengingat kembali hemiasetal dan hemiketal. Yang kedua, mengingat kembali penomoran atom karbon dari monosakarida. Yang ketiga, kita akan meninjau pembentukan ikatan glikosidik asetal, serta yang keempat, ikatan glikosidik ketal. Yang kelima, kita akan mempelajari penamaan disakarida berdasarkan ikatan glikosidiknya. Dan kita tak lupa akan membahas sifat dari gula pereduksi. Ini sangat penting untuk penelitian kalian. Ikuti ya. Baik, mari kita mulai mengingat prinsip siklisasi glukosa. Kalian masih ingat pada glukosa terdapat gugus aldehid dan gugus alkohol, yaitu hidroksi yang melekat pada rantai glukosanya. Mereka akan membentuk formasi hemiasetal seperti lingkar cincin glukosa berikut ini. Di sini ada R1, di sini R2-nya. Formasi hemiasetal ini yang membentuk cincin siklik dari glukosa. Selanjutnya, masih ingat siklisasi fruktosa? Kalau di fruktosa terdapat gugus keton yang terikat R1 dan R2 serta gugus hidroksi berupa alkohol yang terikat di rantainya untuk membuat formasi hemiketal seperti ini. Kita lihat R1-nya di sini, R2-nya di sini, dan formasi R3-nya ada di sini. Kalian harus selalu ingat untuk melanjutkan teori berikutnya. Mari kita lanjutkan untuk mengingat penomoran atom karbon dari rantai siklik glukosa, fruktosa, serta galaktosa. Yang pertama glukosa terlebih dahulu ya. Glukosa sering disingkat sebagai GLC. Di sini letak formasi hemiasetalnya sehingga atom karbon nomor 1 ada di sini. Kemudian ini nomor 2-nya, ini nomor 3-nya, ini karbon nomor 4, dan ini karbon nomor 5, serta yang ke atas kalian harus ingat ini karbon nomor 6. Sedangkan galaktosa sering disingkat sebagai GAL. Sama seperti glukosa, galaktosa memiliki formasi hemiasetal di sini yang dekat dengan oksigen yang berasal dari gugus karbon. Sehingga ini nomor 1-nya, ini nomor 2-nya, ini nomor 3-nya, ini nomor 4-nya, nomor 5-nya, dan nomor 6-nya. Tidak jauh berbeda dari glukosa. Selanjutnya untuk fruktosa. Kalian masih ingat bahwa dalam fruktosa ada formasi hemiketal di atom karbon nomor 2 yang ini, yang terikat dengan oksigen dari hidroksi pada karbon atom nomor 5. Yang ini sebelah kanan dan kiri ini hampir sama. Kita mencirikan karbon yang memiliki formasi hemiketal dengan cara melihat dia mengikat hidroksi seperti yang ini. Yang nomor 2 ini juga mengikat dekat dengan oksigen dan mengikat satu gugus hidroksi. Tidak seperti yang nomor 5, ya, tidak terdapat gugus hidroksi. Maka penomoran dari atom karbonnya yang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan yang ini nomor 6. Sama dengan yang ini, nomor 1-nya dekat dengan nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Setelah kita mempelajari formasi hemiasetal, sekarang mari kita pelajari pembentukan ikatan glikosidik berdasarkan prinsip pembentukan formasi asetal. Pada hemiasetal yang sudah kita ketahui bagaimana aldehid bereaksi dengan alkohol, terdapat gugus OH yang bisa disubstitusi oleh adanya penambahan gugus OH baru. Pada penambahan OH baru di hemiasetal ini akan membentuk asetal. OH yang ini
akan mensubstitusi OH yang satunya membentuk OR3, sedangkan OH yang ini akan mengikat hidrogen yang ini untuk melepaskan satu molekul air. Nah, reaksi sebaliknya, jika satu molekul air bereaksi dengan asetal, maka dia akan kembali ke formasi hemiasetalnya. Kita tinjau dari pembentukan ikatan pada gula. Kita lihat ini hemiasetal dan ini alkohol. Hemiasetal, kita lihat di sini posisinya. Kemudian kalau kita ibaratkan alkoholnya dari yang ini, OH, yang dibawa oleh gula kedua, maka OH ini akan menarik OH yang ini untuk membentuk satu molekul air atau melepas satu molekul air membentuk formasi asetalnya. Nah, kita lihat ini formasi asetalnya. O yang ini akan terikat ke C yang ini seperti ini. C yang ini merupakan ini, maka di sini formasi asetalnya. Pada pembentukan formasi ini terikat atau terbentuk satu ikatan baru yang kita sebut dengan ikatan glikosidik. Ikatan ini penting sekali dalam pembentukan disakarida dari 2 unit monosakarida. Kalau kita lihat di sini ada hemiasetalnya, kemudian di sini ada alkoholnya. Nah, dia akan melepas satu molekul air dari OH yang ini menarik H yang ini. Mereka akan melepas satu molekul air, kemudian 2 molekul monosakaridanya membentuk satu ikatan untuk membentuk disakarida yang ini, ya. Nah, kalau kita lihat reaksi ini kita sebut sebagai reaksi kondensasi. Kita lihat di sini ada formasi asetalnya, kemudian di sini hemiasetal dari gula yang kedua masih ada pada disakarida ini. Nah, ikatan yang baru terbentuk ini yang kita sebut sebagai ikatan glikosidik. Reaksi sebaliknya, jika satu molekul air bisa menghidrolisis reaksinya, disakarida ini menjadi unit monosakarida pembentuknya. Reaksi ini sangat penting bagaimana sebuah disakarida bisa dihidrolisis menjadi monosakarida. Baik, mari sekarang kita tinjau konsep pembentukan ikatan glikosidik berdasarkan pembentukan formasi ketan. Seperti kita ketahui, keton dan alkohol merupakan 2 spesies yang akan membentuk formasi hemiketal pada glukosa. Masih ingat kan ya? Nah, OH yang ini bisa disubstitusi oleh adanya OH dari luar berupa alkohol, dan OH yang ini akan menarik hidrogen yang ini untuk membentuk satu molekul air. Nah, O yang ini akan terikat kepada C yang ini membentuk formasi ketannya sebagai OR4. Nah, ini formasi ketan. Nah, reaksi sebaliknya, jika ketal dihidrolisis oleh air, maka akan kembali ke formasi hemiketalnya. Nah, kita lihat lagi ini posisi formasi hemiketal jika ditambah dengan alkohol. Kita lihat di sini hemiketalnya, di sini hemiasetal maksud saya, dan ini ada alkohol. Kemudian di fruktosa kita lihat di sini ada hemiketal, kemudian di sini alkohol. Yang akan bereaksi adalah OH pada alkohol ini dengan formasi hemiketal yang ini. Lihat ya. Dia akan melepas satu molekul air, kemudian O yang ini yang membentuk formasi ketalnya. Kita lihat ini disakarida yang terbentuk. O yang ini akan terikat kepada karbon yang ini, maka formasi ketalnya itu ada di karbon pada unit monosakarida yang kedua di sini ketan. Kemudian pembentukan formasi ini hemiasetalnya hilang karena OH meningkat
air. Di sini C formasi ketal yang ini. Dan ikatan yang baru terbentuk kita sebut sebagai ikatan glikosidik. Kita tinjau lebih detail. Jika ada 2 unit monosakarida, yang satu alkohol, kemudian yang satu ada formasi hemiketalnya, maka pada formasi hemiketal ini OH yang ini akan menarik OH pada hemiketal melepaskan 1 molekul air. Maka akan terbentuk formasi disakarida seperti ini. Reaksi ini seperti biasa kita sebut reaksi kondensasi. Di sini formasi ketalnya. Masih ingat kan ya? Kemudian ikatan yang baru terbentuk ini yang kita sebut sebagai ikatan glikosidik. Nah, reaksi sebaliknya yaitu reaksi hidrolisis, jika disakarida ini bereaksi dengan air, maka dia akan lepas kembali membentuk unit pembentuk monosakarida. Reaksi ini sangat penting untuk reaksi hidrolisis disakarida menjadi monosakarida. Baik, kita sudah mengenal konsep ikatan glikosidik. Sekarang, karena ikatan glikosidik itu berada pada formasi yang berbeda-beda, seperti pada maltosa dan sukrosa ini kan berbeda. Pada laktosa juga berbeda. Lalu bagaimana sekarang kita meninjau penamaan disakarida berdasarkan ikatan glikosidik yang terbentuk tersebut. Kita lihat ya konsepnya. Nah, bagaimana menamakan disakarida ini? Yang pertama, kita ingat dulu singkatan dari masing-masing monosakaridanya. Glukosa dengan GLC, galaktosa dengan gal, kemudian fruktosa dengan fru. Masih ingat ya? Kemudian konfirmasi anomerik monosakarida pertamanya harus kita perhatikan apakah dia alfa, OH-nya di bawah, atau beta, OH-nya di atas. Kemudian kalian masih ingat konsep tiranosa yang merupakan gula cincin yang heksagonal 6 dan furanosa yang segi 5 yang video saya sebelumnya. Kemudian kita tandai karbon yang terhubung. Karbon nomor berapa dengan karbon nomor berapa? Misalnya karbon nomor 1 dan karbon nomor 4. Dan yang terakhir kita namai monosakarida yang kedua seperti monosakarida yang pertama. Kalau kalian masih bingung, mari kita langsung praktek nih. Kita tinjau disakarida maltosa. Disakarida ini tersusun atas 2 unit monosakarida yang sama, yaitu alpha D glukopiranosa. Ini posisi alfanya. Kemudian monosakarida yang kedua juga alpha D glukopiranosa. Mana posisi alfanya kalian temukan? Ya, yang ini. Nah, kemudian C yang terhubung adalah C nomor 1 dan C nomor 4. Nah, bagaimana nih kita memberikan namanya? Dan perhatikan, namanya adalah alpha D glukopiranosil, OSA diganti dengan sil untuk monosakarida yang pertama, kemudian 1,4 alpha D glukopiranonsida. Nosanya kita ganti dengan sida. Alpha D glukopiranosil 1,4 alpha D glukopiranosida. Oke. Bagaimana kalau kita singkat? Ingat tadi glukosa singkatannya adalah GLC, maka ini namanya GLC alpha 1,4 alpha, glukosa juga GLC. Mudah kan ya? Nah, sekarang kita perhatikan disakarida yang kedua yaitu laktosa. Laktosa tersusun dari 2 unit monosakarida. Yang pertama beta D galaktopiranosa. Masih ingat ini formasi betanya. Kemudian unit kedua beta D glukopiranosa. Ini posisi OH-nya di atas, maka formasinya B. Kemudian karbon yang terikat adalah karbon nomor 1 dan 4. 1 dan 4. Maka namanya beta D galaktopiranosil 1,4 beta D glukopiranosida. Mudah ya? Beta di sini dan beta di sini.
Nah, singkatannya, masih ingat galaktosa disingkat dengan gal. Maka namanya gal beta 1, 4 beta GLC atau glukosa. Sekarang kita tinjau ya sukrosa. Sukrosa juga terdiri dari 2 unit yaitu alfa D glukopiranosa. Ingat alfa posisi OH-nya di bawah seperti ini. Kemudian unit yang lainnya adalah beta D fruktofuranosa. Dan ikatan ini terjadi pada atom nomor 1 dan nomor 2. Beda ya dengan yang tadi. Maka penamaan dari disakarida ini adalah alfa D glukopiranosil 1, 2 beta D fruktofuranosida. Nah, karena dia dari golongan furan. Singkatannya, glukosa kita singkat dengan GLC, GLC alfa 14 dan fruktosa dengan fru ya, masih ingat ya. Jadi GLC alfa 14 2 beta fru. Seperti itu ya kita menyingkatnya. Konsep selanjutnya ini sangat penting untuk tujuan analisis, yaitu bagaimana kita mengetahui apakah monosakarida atau disakarida atau suatu gula itu merupakan gula pereduksi. Ingat kata-kata pereduksi, maka kita ingat reaksi, oksidasi, dan reaksi reduksi atau redoks ya. Nah, seluruh monosakarida bisa dikatakan merupakan gula pereduksi. Monosakarida dalam bentuk reduksinya nanti akan dioksidasi oleh agen pengoksidasi. Mengapa monosakarida ini merupakan gula pereduksi? Konsep pertamanya karena mereka memiliki formasi hemiasetal, masih ingat ya? Atau hemiketal pada fruktosa. Formasi inilah yang menyebabkan mereka bersifat pereduksi yang akan mereduksi zat ini. Ini contohnya saja Cu2+ menjadi Cu1+. Nah, kita lihat glukosa atau GLC. Di sini masih ingat ya posisi hemiasetalnya. Kemudian galaktosa di sini posisi hemiasetalnya dan fruktosa. Kita lihat fruktosa memiliki hemiketal di karbon yang nomor ini. Nah, di dalam larutannya gula-gula ini berada pada kesetimbangan untuk membentuk cincin terbukanya. Pada glukosa dia memiliki gugus aldehid seperti yang kita kenal ya. Kemudian galaktosa juga hemiasetal membentuk aldehid seperti ini. Sedangkan pada fruktosa dia terdapat gugus keton karena OH-nya ada di sini maka dinamakan sebagai alfa hidroksi keton. Lalu bagaimana mereka bisa bersifat sebagai pereduksi? Yang pertama, kalau kita lihat aldehid yang terdapat pada monosakarida itu akan teroksidasi oleh reagen pengoksidasi yang akan membentuk asam karboksila. Nah, ini reaksi oksidasi. Kemudian jika terdapat alfa hidroksi keton, dia tidak bisa langsung teroksidasi, melainkan akan membentuk satu molekul intermediate yang namanya enidiol. Enidiol ini dia mengalami kesetimbangan reaksinya. Kemudian enidiol ini akan membentuk satu molekul yang namanya alfa hidroksialdehid. Nah, alfa hidroksialdehid inilah yang memberikan sifat gula pereduksi pada molekul monosakarida. Ya, jadi ada aldehid dan ada alfa hidroksialdehid. Nah, kita sudah mempelajari bahwa semua monosakarida merupakan gula pereduksi. Lalu bagaimana dengan disakarida? Apakah disakarida ini memiliki sifat sebagai gula pereduksi? Kita akan analisis dari struktur molekulnya. Disakarida yang pertama, kalau kita
analisis yang terbentuk dari alpha D glukosa dengan satu alpha D glukosa yang lain. Masih ingat posisi formasi hemiasetalnya ada di sini untuk gula yang pertama dan ada di sini untuk gula yang kedua. Jika mereka berikatan membentuk maltosa, maka formasi hemiasetal pada gula pertama ini akan hilang. Sedangkan pada gula yang kedua formasi hemiasetalnya masih ada. Formasi hemiasetal ini yang akan memberikan kesetimbangan berupa aldehid dan maka maltosa kita katakan sebagai gula pereduksi. Ingat, aldehid akan teroksidasi menjadi asam karboksilat. Nah, yang kedua kita lihat bagaimana jika disakarida tersusun dari beta D galaktosa dengan beta D glukosa. Kita masih ingat dong ya, posisi hemiasetal masing-masing pada beta D galaktosa dan pada beta D glukosa. Ada di sini ya. Nah, jika mereka berikatan membentuk satu molekul laktosa, maka hemiasetal pada galaktosa ini hilang. Sedangkan hemiasetal pada glukosanya masih ada. Ingat, hemiasetal akan mengalami kesetimbangan membentuk aldehid yang bersifat pereduksi. Maka laktosa bisa kita katakan sebagai satu gula pereduksi. Mudah ya analisisnya. Dan yang terakhir, bagaimana kalau disakarida itu terbentuk dari alpha D glukosa dengan beta D fruktosa. Kita ingat alpha D glukosa, ikatan hemiasetalnya atau formasi hemiasetalnya ada di sini, sedangkan beta D fruktosa formasi hemiketalnya ada di sini. Jika mereka berikatan membentuk disakarida sukrosa, maka baik formasi hemiasetal maupun hemiketal dari fruktosa dua-duanya hilang. Ya, tidak terdapat formasi hemiasetal dan hemiketal lagi. Di sini bukan dan di sini juga bukan. Ya, karena itu maka sukrosa ini bisa kita katakan sebagai gula non pereduksi. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, kita sudah panjang bercerita tentang gula pereduksi. Sekarang mari kita lihat summary atau ringkasan dari sifat gula pereduksi ini. Kalau kita memiliki beberapa nama gula, baik monosakarida maupun disakarida, kita masih ingat semua monosakarida bersifat sebagai gula pereduksi. Karena mereka memiliki formasi hemiasetal dan memiliki formasi hemiketal. Sedangkan disakarida maltosa merupakan gula pereduksi karena masih ingat maltosa memiliki satu formasi hemiasetal di gula keduanya. Galaktosa pun demikian. Tidak seperti sukrosa, sukrosa bukan merupakan gula pereduksi karena dia tidak terdapat asetal dan hemiketal. Kalau kita meninjau dari polisakarida, nanti kita akan lihat walaupun pada ujungnya ada gula pereduksi, perbandingan gula pereduksi dan gula non pereduksinya terlalu kecil. Maka polisakarida bisa kita katakan sebagai gula non pereduksi. Demikian ringkasan dari sifat gula pereduksi ini. Nah, bagaimana kuliah biokimia hari ini? Bersama Pak Heri, ilmu bertambah, hidup jadi lebih indah. Kalian terus saksikan video-video yang akan saya tayangkan ya YouTube ini. Jangan lupa beri komen, like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Baik, tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.